Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mira Astuti akan mempresentasikan atau membacakan tentang menghitung pajak. Cara menghitung pajak. Perhitungan pajak pada penghasilan bersih selama setahun. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh Anda. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan penghasilan dikarenakan pada penghasilan bersih yang diterima seorang dalam satu tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, Anda perlu mengetahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat Anda bekerja selama satu tahun. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Selanjutnya, menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP tersebut terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Seterusnya 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Selanjutnya 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lulus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang setiap keluarga. Selanjutnya, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan PPH. Setelah Anda mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan presentasi perhitungan pajak penghasilan PPH yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif sebesar pajak 5%. PKP antara 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak 30%. Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menggalikan antara PKP yang sudah diperoleh dengan presentasi sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan dalam satu tahun periode. Selanjutnya, contoh perhitungan pajak. Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan di hari tua senilai 2 juta setiap bulan, maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar Aditya. Selanjutnya, norma perhitungan. Norma umum NPPN. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak sebagai dasar PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selanjutnya, dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Sebagai landasan penggunaan perhitungan penghasilan neto, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya antara lain. Yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar
kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun dengan syarat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, objek pajak maupun wajib pajak melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Selanjutnya, norma khusus. Norma perhitungan khusus adalah presentasi tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan perhitungan penghasilan kena pajak. Norma perhitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri. Selanjutnya, wajib pajak yang harus dikenakan norma perhitungan khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 15, Perusahaan Pelayanan dan atau Penerbangan Luar Negeri, Perusahaan Pelayanan dan Penerbangan Dalam Negeri, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Bentuk perjanjian bangun guna serah atau Will Operate and Transfer atau BOT. Selanjutnya, tabel rangkuman tarif PPh pasal 15 bisa kita lihat. Di situ ada perusahaan penerbangan dalam negeri dan ada juga perusahaan pelayaran dalam negeri dan ada juga perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Dan yang keempat, WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, dan yang kelima, WP yang melakukan kegiatan usaha juga Makyon. Cara menghitung pajak dengan norma perhitungan pajak. Cara perhitungan norma umum, di sini kita harus melihat presentasi dari neto dari pekerjaan dan domisili. Jika perhitungan pajak neto Pak Tony 50%, maka dapat dihitung peredaran pajak bruto kali tarif presentasi NPPN. Penghasilan neto 300 juta dikali 50%, penghasilan neto 150 juta, PPh terutang, penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 150 juta dikali 15% sama dengan 22.500.000. Cara perhitungan norma khusus. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2018 memiliki peredaran bruto sebesar 750 juta. Berapa besaran penghasilan neto? Norma perhitungan khusus. Perhitungan netonya yaitu 750 juta dikali 1,8%. Jadi penghasilan neto dari Garuda Indonesia adalah 13.500.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.